Dalam mengantisipasi paham radikalisme, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Kendal, Jawa Tengah. Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal dengan tema terorisme musuh kita bersama di Mapolresta Semarang, Jawa Tengah. Kelompok Diskusi Keadilan Sosial menggelar diskusi publik untuk membahas isi dari perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas yang diadakan di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Kendal, Jawa Tengah pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam mengantisipasi paham radikalisme, Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi Kamtibmas di Pondok Pesantren Al-Mustafa, Desa Pandes, Kecamatan Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, santri Ponpes Al-Mustafa hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Dengan mengusung tema teroris musuh kita bersama, agenda silaturahmi Kamtibmas ini dibuka dengan sambutan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko yang sekaligus Ketua Tim Silaturahmi Kamtibmas Divisi Humas Polri. Dalam diskusi ini yang kemudian juga sama-sama menjadi bagian hulu yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, kita mitigasi sejak awal. Upaya mencegah perlu diupayakan dari seluruh elemen. Selain juga ada Forkopimda, tentu Bapak Kapolres bersama-sama dengan pemerintah daerah, dari TNI, ya, juga diperlukan di sini secara kolaboratif bersama para tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda. Selain itu, Nasir Abbas yang merupakan mantan narapidana teroris Jemaah Islamiyah memberikan materi tentang antisipasi paham radikalisme. Sementara pengasuh Ponpes Al-Mustafa mendukung secara penuh kegiatan yang dilakukan oleh Polri melalui silaturahmi Kamtibmas dalam rangka kegiatan kontra radikalisme. Saya mewakili dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustafa yang hari ini menjadi tuan rumah acara silaturahmi dari Mabes Polri, dari Kamtibmas untuk acara kontra terorisme. Jadi kami selaku tuan rumah tentunya mendukung secara penuh acara hari ini karena memang acara ini menjadi sangat penting bagi kami selaku pondok pesantren yang menyebarkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya kegiatan hari ini yang insya Allah akan sangat banyak sekali manfaatnya. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi diadakannya silaturahmi Kamtibmas dalam rangka kegiatan kontra radikal. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan kami dari PC Ibnu IPPNU. Saya Ayu Rahmawati. Saya Erni Islamia. Ya. Untuk tanggapannya mengenai kegiatan ini, ya syukur alhamdulillah kami sebagai pemuda tentunya ya, apalagi kami dari organisasi kepemudaan, organisasi Kepolisian Republik Indonesia akan terus bersinergi dengan masyarakat, khususnya generasi muda, guna untuk melakukan pencegahan kepada segala bentuk tindakan berkembangnya paham radikalisme yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rizky Firmansyah, Polri TV.
Divisi Humas Polri menggelar fokus group discussion kontra radikal dengan tema terorisme musuh kita bersama. Kegiatan ini diadakan di Mapolresta Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 24 Juli 2024. Kegiatan fokus group discussion kontra radikal diikuti oleh personel Polrestabes Semarang, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Ketua Tim Fokus Group Discussion kontra radikal Brigjen Pol Truno Yudo Wisno Andiko menjelaskan tujuan kegiatan Fokus Group Discussion kontra radikal sebagai antisipasi bahaya paham radikalisme dan bahaya sikap intoleran. Dalam hal ini Polri bersama-sama dengan Polres Tabes Semarang menyelenggarakan kegiatan yaitu terkait dengan kontra radikal. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin di mana melibatkan beberapa narasumber dan juga mengundang beberapa seluruh ulama, tokoh masyarakat, seluruh elemen, mahasiswa, santri dengan tujuan adalah memberikan suatu diskusi yang kemudian hasilnya ini menjadi implementatif secara bersama-sama karena tantangan global dalam perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal pemahaman terorisme yang merupakan musuh bersama ini juga berkembang melalui teknologi. Fokus Group Discussion kontra radikal juga menghadirkan mantan narapidana teroris Nasir Abbas sebagai pembawa materi. Nasir Abbas menjelaskan kepada peserta mengenai antisipasi radikalisme. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat melaksanakan FGD, Fokus Group Discussion di Polresta Semarang. Kita menjelaskan tentang bahayanya faham radikalisme dan bahayanya sikap intoleran. Ya, karena bibit dari sikap intoleran dan tidak menerima perbedaan pendapat itu bisa berpotensi kepada mengganggu pihak yang lain. Ya, terutama ya mempersoalkan tentang suku, agama, ras, antar golongan, ya yang kemudian bisa membuat seseorang itu direkrut untuk langkah berikutnya yaitu anti pemerintah, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, anti Pancasila dan anti Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu pada kesempatan ini bekal-bekal dan pesan-pesan bagaimana cara untuk menghindar, apa ciri-ciri mereka ya sehingga kemudian masyarakat dapat memilah dan juga menilai dan juga bisa berpartisipasi dalam mengingatkan warga sekitarnya ya bahwa bahayanya radikalisme intoleran dan juga ya bisa mencegah jangan sampai terjadinya aksi terorisme. Tokoh masyarakat Semarang yang hadir dalam kegiatan Fokus Group Discussion ini mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan tentang paham radikalisme. Terima kasih kami sampaikan pada Polrestabes Kota Semarang yang telah mengadakan pemahaman tentang radikalisme. Semoga dengan adanya pemahaman ini semakin menambah wawasan bagi masyarakat supaya lebih memahami tentang adanya radikalisme. Dengan diselenggarakannya Fokus Group Discussion kontra radikal di Polrestabes Semarang, personel Polrestabes dapat membentengi masyarakat Semarang dari paham radikalisme yang mengancam persatuan dan persaudaraan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Kelompok Diskusi Keadilan Sosial menggelar diskusi publik untuk membahas isi dari perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diskusi ini turut dihadiri oleh segenap elemen masyarakat. Dilaksanakan di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, acara diskusi publik ini turut dihadiri oleh ahli dan pakar hukum serta masyarakat dari berbagai elemen. Diskusi yang dihadiri oleh kurang lebih 50 orang dari elemen masyarakat seperti mahasiswa, dosen, praktisi hukum, serta media ini turut membahas terkait dengan perubahan RUU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Beberapa pakar hukum yang menjadi pembicara di dialog ini memberikan respon positif terkait dengan perubahan RUU Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Salah satunya adalah pakar hukum administrasi negara Muhammad Ruliandi yang menegaskan bahwa kepolisian harus diberikan penguatan secara demokratis karena Polri dekat dengan masyarakat sebagai pengayom. Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa UU kepolisian harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Maka di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ada satu alinea keempat itu
tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tanah air. Siapa yang melaksanakan? Ya jelas kepolisian. Apakah kepolisian saat ini dengan reformasi yang tadinya terjadinya proses peralihan itu, ya orde baru kemudian menginginkan suasana pemerintahan demokratis, maka kepolisian harus diberi penguatan secara demokratis. Tentu dengan lahirnya TAP MPR tadi, TAP 6 dan TAP 7 MPR, pemisahan TNI dengan Polri. Maka Polri itu sudah mulai ke sivilian. Dia sudah masuk ke wilayah yang lebih demokratis. Kenapa demokratis? Karena dia dekat dengan masyarakat. Sebagai pengayom, melindungi masyarakat. Itulah kenapa undang-undang kepolisian itu harus menyesuaikan kebutuhan hukum saat ini. Tujuan diadakannya diskusi publik ini adalah untuk memberikan informasi terhadap masyarakat dan juga sebagai masukan untuk Polri agar kedepannya semakin presisi dalam melakukan tugas, fungsi, serta perannya. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Polres Magelang Kota, Polda Jawa Tengah menggelar apel pasukan operasi Patuh Candi 2024. Kegiatan apel yang dipimpin oleh Kapolres Magelang Kota, AKBP Herlina ini dilaksanakan di halaman Mapolres Magelang Kota. Polres Magelang Kota, curahkan rahmat dan keberkahan pada kegiatan yang... Apel pasukan operasi Patuh Candi 2024 ini diikuti berbagai instansi, termasuk TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kota Magelang. Operasi Candi 2024 mengangkat tema tertib berlalu lintas demi mewujudkan Indonesia Emas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Magelang Kota membacakan amanat dari Kapolda Jawa Tengah menyoroti pelanggaran lalu lintas yang meningkat di wilayah Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketertiban berlalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu diperlukan tindakan preemptif dan preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan kesadaran hukum tertib berlalu lintas. Kami dari jajaran Polres Magelang Kota, jadi secara serentak Sepolda Jawa Tengah. Adapun operasi Patuh Candi ini bertujuan yang pertama untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua menurunkan fatalitas dari akibat kecelakaan dan menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, serta tentunya harapannya masyarakat semakin tertib dalam berlalu lintas. Polres Situbondo Polda Jatim menggelar apel bersama Farewell Parade Kapolres Situbondo dari pejabat lama AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto kepada pejabat baru AKBP Rezi Darmawan di halaman Mapolres Situbondo. AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Situbondo, Forkopimda, pemerintah daerah, jajaran TNI dan masyarakat Situbondo yang telah membantu dan memberikan dedikasi yang tinggi selama bertugas di Polres Situbondo. Baik dalam tugas menjaga Kamtipmas serta dalam tugas kemanusiaan sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan mengatakan bangga mendapat kepercayaan pimpinan Polri sebagai Kapolres Situbondo. Sebagai Kapolres Situbondo yang baru, dirinya tidak akan merubah program Kapolres lama, namun akan melanjutkan semua programnya, terutama dalam menjaga kondusivitas Situbondo menjelang Pilkada serentak tahun 2024. Usai apel bersama, Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan bersama Ketua Bayangkari Cabang Situbondo Nyonya Chania Rezi beserta seluruh anggota Polres Situbondo dan Bayangkari melepas AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto dan Nyonya Indah Dwi menuju tempat tugas yang baru di Polres Ngawi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.